Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah fikih muamalah akan menyampaikan presentasi tentang transaksi yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama adalah riba. Secara terminologi, riba adalah tambahan. Dan secara etimologi, riba adalah menukar suatu barang yang telah ditentukan dalam syariat dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesetaraannya di dalam ukuran syar'i ketika akad, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang tukar atau salah satunya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba al-ayah, yang artinya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yaitu tentang maisir. Secara etimologi, maisir adalah sesuatu yang berhubungan dengan judi. Dan secara terminologi, maisir adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Selanjutnya goror. Secara etimologi, goror adalah al-mukhtarah, pertaruhan atau jahalah, ketidakjelasan. Dan secara terminologi, goror adalah jual beli barang yang terdapat ketidakpastian baik itu wujud atau takarannya dari suatu barang. Sebagaimana hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hassah wa an bai'il goror. Rawahu Ahmad, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hassah dan jual beli goror. Hadis riwayat Ahmad. Lalu riswah. Secara etimologi, riswah adalah suap menyuap. Dan secara terminologi, yaitu riswah adalah apa saja yang diberikan untuk mendapat suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan suatu hak. Sebagaimana hadis An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan suap dan orang yang disuap. Hadis surat Khamsah dan disahihkan oleh Tirmizi. Kemudian adalah haram. Secara etimologi, haram adalah pekerjaan yang dilarang. Dan secara terminologi, haram adalah pekerjaan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan jika tidak dilakukan mendapat pahala apabila dibarengkan dengan niat. Dan dalam kasus muamalah, transaksi haram adalah transaksi dengan sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan. Contohnya seperti muzabanah, mukhabarah, muhaqalah, muawamah, mulamasah, munabadzah, dan khosoh. Selanjutnya maksiat. Secara etimologi, maksiat itu antonim dari taat. Dan secara terminologi, maksiat adalah suatu perbuatan atau pekerjaan yang bertentangan dengan syariat agama. Transaksi maksiat dalam muamalah yaitu seperti menjual sesuatu yang haram dimakan, menjual patung, menimbun, dan bisnis prostitusi. Kemudian zalim. Secara etimologi, zalim adalah menindas atau menganiaya. Dan secara terminologi, zalim adalah menaruh sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya, seperti najasyi, riba, gosok, dan maisir. Kemudian dalil-dalil dalam larangan transaksi, dalil-dalil larangan dalam transaksi yaitu Rasulullah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah wa mukhabarah wal mulamasah wa munabadzah wal muzabanah. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, mukhabarah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah. Kemudian dalil larangan jual beli barang haram dan patung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha harramal bai'al khamri
wal maitati wal khinziri wal asnami. Rawal Bukhari wa Muslim. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. Kemudian larangan bisnis prostitusi dan perdukunan. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tamdal kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Artinya dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil uang penjualan anjing, uang prostitusi dan upah perampok. Selanjutnya, dalil larangan menimbun makanan pokok. An Ma'mar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtaqara fa wa khatun. Rawahu Muslim. Dari Ma'mar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun barang maka ia telah berdosa. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Binti. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang riba dan bunga bank. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin berkembang, yang menjadikan berbagai kegiatan ekonomi semakin bervariatif. Bersamaan dengan itu, banyaknya bermunculan lembaga-lembaga yang menunjang kemajuan ekonomi. Salah satunya adalah lembaga perbankan yang berfungsi mengatur alur arus keuangan. Seiring berkembangnya lembaga perbankan pula, maka pengertian bank juga bergeser menjadi lembaga yang bertugas menghimpun dana atau menyalurkan dana atau memberikan kredit maupun jasa-jasa bank yang lainnya, seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Di antara beberapa fungsi yang dilakukan oleh bank, terdapat beberapa permasalahan yang layak dikaji dalam ranah fikih, seperti bunga bank. Dalam prakteknya, perbankan konvensional dalam pandangan ulama, prakteknya sama seperti riba yang diharamkan. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam. Ini sudah pasti ya teman-teman, karena sang peminjam jikalau tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan, maka bunga akan selalu berlipat ganda. Yang ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Yang keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Bunga merupakan tanggungan pada peminjam uang yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba? Maka hal ini ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama, riba itu termasuk hal yang diharamkan, atau bunga bank itu termasuk riba yang diharamkan. Yang kedua, yaitu menyatakan bahwa bunga bank tidak termasuk kategori riba. Ada beberapa hal yang menjadi masalah konvensional seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam, antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga yang dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga bank. Yaitu yang pertama, pada persoalan tingkat bunga pada tingkat yang wajar, maka sebagian ulama berpendapat bunga bank yang seperti ini itu dihalalkan. Akan tetapi ada ulama yang menyanggah bahwa bunga bank yang seperti ini juga diharamkan karena beliau memberi dasar dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, baik riba yang
bunga bank yang sekecil apapun itu dikategorikan riba. Yang kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apapun sebagai kompensasi atau terjadinya inflasi, dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori Agio. Yang ketiga, konsep marginal utility, yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Yang keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. Pendapat ini sangat lemah. Kelima, pembenaran bunga atas dasar daruroh dan hajah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Nur Islamia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pelarangan riba. Menurut Quraisy Shihab, di dalam Al-Quran, kata riba diulang sebanyak 8 kali yang terdapat dalam 4 surat, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum. Pelarangan riba oleh Al-Quran adalah kegiatan yang jelas-jelas terlarang berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Sebagaimana larangan terhadap minuman keras bersifat bertahap, Al-Quran juga melarang riba dengan secara bertahap pula. Tahapan yang pertama, yakni menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Yang tahapan kedua, yakni riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa. Tahapan yang ketiga, yakni riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan cara berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Imran. Pelarangan riba oleh sunnah. Pelarangan riba dalam Islam tak hanya merujuk pada Al-Quran, melainkan juga dalam hadis. Berikut ini akan dirinci hadis yang menjelaskan bahwa riba tersebut adalah dosa besar. Riba dalam tukar-menukar, riba nasi'ah, siapa saja yang terlibat dalam riba, dan bagaimana dosa dan balasan bagi pemakan riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jauhi 7 dosa besar. Lalu para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan peperangan, dan menuduh berzina perempuan mukmin yang menjaga kehormatannya. Ada pula dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata,
Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Hadis-hadis tersebut menunjukkan haramnya riba karena adanya celaan atau kutukan dan dosa yang besar menjadi indikasi keharamannya dan tidak satupun penjelasan ilatnya. Riba dianggap lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyediakan solusi dalam mengatasi persoalan finansial. Ia bahkan dianggap malapetaka besar. Beberapa alasan yang mengharamkan riba. Yang pertama adalah pemaksaan. Dalam jual beli terdapat kerelaan antara kedua belah pihak, sedangkan yang ada di dalam riba adalah pemaksaan satu pihak terhadap pihak yang lain, karena kelebihan yang mereka bayarkan tidak mendapatkan imbalan. Hal ini bertentangan dengan prinsip muamalah, di mana kedua belah pihak semestinya sama-sama untung atau sama-sama rugi. Yang kedua adalah adanya uang di dalam Islam adalah sebagai alat transaksi, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Jika uang menjadi tujuan manusia menjadi malas, tidak ada kerja keras dan tidak ada peningkatan pengetahuan dan kebudayaan, dan semua orang ingin menyimpan dan membungakan uangnya di bank. Yang ketiga adalah riba menyebabkan hilangnya kasih sayang, bahkan sebaliknya menimbulkan sifat dendam, hasad, dengki, dan iri hati. Karena si kaya akan tetap kaya dan si miskin akan tetap miskin. Dan dengan adanya beban tersebut banyak yang semakin berat. Si miskin yang semakin tercekik dengan adanya beban yang semakin berat. Ar-Razi mengemukakan 5 alasan pelarangan riba. Riba, yang pertama, riba adalah perampasan hak milik orang lain tanpa nilai imbangan. Yang kedua, riba terlarang karena menghalangi orang untuk turut serta dalam profesi aktif. Yang ketiga, riba menimbulkan ketegangan di antara sesama manusia. Yang keempat, riba adalah perjanjian yang digunakan oleh si kaya untuk mengambil kelebihan modal sehingga yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin. Yang kelima adalah keharaman riba ditetapkan oleh Al-Quran dan manusia tidak harus mengetahui alasannya. Dan penjelasan yang terakhir yakni implikasi riba terhadap kehidupan bersama. Yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama, saling tolong-menolong sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. Yang kedua, menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas, ia mendapatkan mendapatkan pendapatan rutin sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi, dan kreativitas dalam bekerja. Yang ketiga, riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Yang nomor 4, menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut, karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh dari kelebihan bunga tersebut, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ramadan. Sebagai pemateri terakhir, saya akan menjelaskan mengenai praktek riba
gharar, maisir, zulum, haram, maksiat, dan riswah. Masuk kita ke topik yang pertama, yakninya praktek riba. Praktek riba ini seringkali kita temukan dalam berbagai transaksi ekonomi, baik itu dalam utang piutang maupun dalam tukar-menukar barang. Kalau dalam utang piutang, biasanya terjadi riba ketika adanya penambahan di luar pembayaran yang semestinya. Dan kalau dalam hal tukar-menukar barang terjadi apabila adanya perbedaan kuantitas. Nah, mengenai hal ini juga, dalam perekonomian modern, banyak manusia yang memiliki prinsip bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya bisa memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Akan tetapi ternyata prinsip ini justru banyak akan menimbulkan yang namanya riba. Maka dari itu Ibnu Rushdi juga memaparkan beberapa sumber riba, di antaranya yang pertama adalah transaksi yang dicirikan dengan suatu pernyataan, beri saya kelonggaran dalam pelunasan dan saya akan tambahkan jumlah pengembaliannya. Kata-kata saya akan menambahkan, ini nantinya akan menimbulkan riba. Yang kedua, penjualan dengan penambahan yang terlarang. Yang ketiga, penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang. Yang keempat, penjualan yang dicampur adukkan dengan hutang. Yang kelima, penjualan emas dan barang dagangan untuk emas. Yang keenam, pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat. Yang ketujuh, penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima atau penjualan yang dicampur adukkan dengan pertukaran uang. Artinya dari ketujuh model transaksi ini nantinya bisa menjadi tempat munculnya riba, ya. Menjadi tempat munculnya, bukan berarti secara otomatis langsung riba, tetapi bisa menjadi sumber atau bibit untuk munculnya riba. Nah, menurut sebagian ulama, riba itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada riba fadl, yakninya menukar barang yang sejenis namun ukurannya berbeda. Contoh, si A mau tukar barang berupa emas seberat 5 gram dengan si B yang mempunyai emas 10 gram. Ya, barangnya sama-sama sejenis, yakninya sama-sama emas, namun ukurannya berbeda, yang satunya 5 gram, yang satunya 10 gram. Maka transaksi ini tidak boleh karena ini riba fadl. Yang kedua ada riba qardi, yakninya transaksi utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga yang mengutangi. Nah, maksudnya jika si A mau berhutang dengan si B, kemudian si A ini kan berhutang kepada si B misalkanlah 5.000. Nah, si B mensyaratkan jika si A nanti mau melunasi hutangnya kepada si B, harus membayarnya 8.000. Jadi ada tambahan 3.000 di sana. Inilah yang termasuk kepada riba juga. Yang ketiga adalah riba yad, yakninya meninggalkan akad jual beli sebelum serah terima. Contoh, sebagaimana seseorang penjual menawarkan sepeda seharga 5 juta jika ia bayar tunai. Akan tetapi, ia akan bayar 8 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seseorang yang ingin membeli. Tetapi, sampai akhir transaksi, tidak ada kesepakatan antara keduanya berapakah harga yang harus dibayar. Nah, maka ini termasuk kepada riba juga, yakninya riba yad. Dan yang terakhir adalah riba nasi'ah. Artinya, pada transaksi utang piutang itu adanya tambahan yang harus dibayarkan ketika telah melewati batas waktu. Sebagai contoh saja, sistem kredit. Sistem kredit yang marak-maraknya di zaman sekarang, ini termasuk kepada riba nasi'ah. Karena ketika misalkan anggaplah si A mau berhutang kepada si C, si A berhutang 3.000, dan si C mengatakan bahwa bayarnya harus hari Senin katanya. Akan tetapi ketika si A nanti di hari Senin belum juga membayar, maka di hari Selasa, kalau misalkan hari Selasa si A nanti membayar, maka ditambah 1.000, menjadi 4.000. Kalau dibayarnya hari Rabu, misalkan jadi 5.000. Kalau dibayarkan di hari Kamis, maka menjadi 7.000. Maka tambahan terus bertambah seperti itu dimaksud dengan riba nasi'ah. Dan ini sangat marak sekali terjadi di zaman kita sekarang ini.
Yang kedua ada praktek gharar. Nah, praktek gharar itu bisa ditemukan di dalam jual beli, asuransi, dan sejenisnya. Yang pertama adalah sebagai contoh ya. Yang pertama dalam asuransi yaitu asuransi konvensional. Tidak lain halnya dengan asuransi syariah. Kenapa asuransi konvensional itu termasuk kepada praktek gharar? Ternyata masing-masing pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang ia ambil. Dan yang kedua, dalam praktek jual beli, ini contohnya adalah menjual anak hewan yang masih dalam kandungan ibunya. Sebagai contoh saja ada misalkan si A mau jual kambing ya, mau jual kambing tapi anak kambing itu masih berada di dalam kandungan. Maka ia hanya mau menjual anaknya saja, anak dalam kandungan, tanpa menjual induknya juga. Maka itu termasuk ke dalam praktek gharar. Akan tetapi jika si A tadi mau menjual induknya beserta anak yang ada di dalam kandungannya, berarti kedua-duanya di sana kan, maka itu tidak termasuk kepada gharar. Tetapi ketika anaknya saja, anak yang masih dalam kandungan itu, maka itu disebut dengan gharar. Kenapa gharar? Gharar itu kan menipu. Kan belum pasti, belum ada kejelasan bahwa belum ada jaminan bahwa anak dari kambing itu nantinya ketika dilahirkan akan hidup. Bisa jadi nanti dia cacat atau bisa jadi dia nanti mati kan. Belum ada kepastian untuk itu, makanya disebut dengan gharar juga. Lalu ada jual beli susu yang belum diperah, kan juga belum jelas berapa kadar atau jumlah susu yang ada di dalam kambing itu, dan bagaimana kualitasnya juga belum ada kejelasan. Nah, maka disebut juga dengan praktek gharar. Lalu ada transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam. Jadi ikannya itu masih berenang-berenang di dalam kolam, namun sudah dia jual. Misalkan dijual dengan 5 juta misalnya. Padahal belum tahu berapa ikan yang ada di dalamnya, berapa kilo. Tetapi kalau dalam ia menjual, ia tangkap dulu ikannya, kemudian ditimbang. Setelah ditimbang baru dijual, baru nggak masuk gharar. Lalu yang ketiga ada maisir. Maisir ini kan judi. Jadi segala bentuk perjudian ya masuk kepada maisir. Yang kedua sebagai contohnya juga adalah jual beli dengan melempar batu. Jadi si A mau jual tanah kepada si D lagi. Dengan cara melempar batu. Kalau lemparan jatuhnya jauh, berarti ya sejauh itu tanah yang akan dijual. Kalau lemparan batunya dekat, ya sedekat itu pula, seluas itu pula tanah yang dijual. Nah, ini bersifat untung-untungan. Kenapa? Ketika batu itu jatuhnya di tempat yang dekat, tentulah yang diuntungkan di sana adalah penjual, sedangkan pembeli dirugikan. Ketika batu itu jauh dari tempat yang jatuh di tempat yang jauh, berarti yang diuntungkan adalah si pembeli, sedangkan si penjual dirugikan. Maka untung-untungan ini berarti dia masuk kepada maisir. Lalu yang ketiga ada bermain indeks harga saham. Dalam transaksi berbeda dengan jual beli saham, di mana pemilik dana membeli saham dan memperoleh sertifikat saham senilai uang yang diserahkannya. Dalam transaksi ini yang ditransaksikan adalah indeks harga sahamnya dan bukan sahamnya. Pemilik dana menyerahkan uang tertentu dikemas dengan nama investasi kepada manajer investasi agen untuk ditransaksikan dalam indeks harga saham. Yang keempat ada bermain valuta asing. Nah, pemilik dana menyerahkan sejumlah uang tertentu pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli valuta asing yang sesungguhnya. Nama lain dari transaksi ini adalah investasi pasar uang. Lalu ada juga bermain bursa emas, yakni bersifat permainan untuk mengambil keuntungan tanpa ada transaksi real, maka hukumnya haram karena masuk dalam kategori jual beli inah atau jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Yang keempat ada praktek zulm. Praktek zulm berarti berbagai praktek dalam muamalah yang akan menimbulkan kezaliman, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ada riba, ada perjudian,
ada ghasab. Ghasab itu adalah mengambil milik orang lain tanpa izin, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi sebagai contoh kan di kalangan anak sekolah biasanya suka meminjam temannya, tapi tanpa meminta izin langsung ambil saja. Jadi temannya itu merasa kehilangan. Nah, ini berarti menzolimi ini namanya. Yang contoh yang lain juga ada najasi, artinya skenario menaikkan harga. Lalu ada pula praktek yang termasuk pada maksiat. Nah, jadi praktek-praktek yang termasuk kepada maksiat contohnya adalah mempergunakan barang-barang untuk maksiat, bisnis prostitusi, menjual patung, jual beli sperma. Yang termasuk kepada praktek muamalah yang dikategorikan haram adalah muzabanah, yakni menjual anggur dengan anggur atau kurma dengan kurma yang masih berada di dalam pohonnya, masih berada di pohonnya. Yang kedua, jual beli mukhadarah, yakni menjual biji-bijian sebelum masak atau matang. Yang ketiga, ada jual beli mulamasah, yakni seorang pedagang berkata, kain mana saja yang kamu sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian. Lalu ada jual beli untuk menipu, menjual sesuatu yang haram dimakan. Lalu yang terakhir adalah riswah. Riswah ini adalah suap. Jadi suap itu bisa bentuknya membatalkan yang hak atau membatalkan yang batil. Jadi suapnya digunakan untuk bukan amal ma'ruf nahi mungkar, tapi nahi ma'ruf amar mungkar, kayak gitu jadinya. Yang kedua adalah suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Nah, ini juga sering atau banyak sekali terjadi kasus suap di Indonesia. Padahal sebenarnya suap itu sangat dilarang di dalam ajaran Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.